Assalamualaikum, saya Rahma, guru di SLB Negeri Surakarta. Karena kekurangan guru dan keterbatasan kesediaan ruang, beberapa di antara kami harus mengajar lebih dari satu rombel kelas. Saya sendiri mengajar kelas TK, kelas 8, dan kelas 9 dengan karakteristik peserta didik hambatan penglihatan, hambatan komunikasi, hambatan perilaku, hambatan kognitif, hambatan fisik motorik, dan atau kombinasinya. Sebuah tantangan bagi saya karena saya harus melayani pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka dalam situasi terbatas. Berkaitan dengan itu, saya terinspirasi dengan kemampuan seorang ibu yang mampu memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda usia, karakteristik dan kebutuhan secara efektif dan efisien dalam satu waktu. Seorang ibu yang begitu terampil memanfaatkan elemen-elemen dalam rumah, memaksimalkan potensi sosial dan komunikasi antara anggota keluarga, bahkan secara tidak sadar memberikan teladan tentang peran serta anak-anak mereka di masyarakat, meskipun dalam lingkup yang kecil. Dalam keterbatasannya, ia mampu menjalin komunikasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Saya menyebut model pembelajaran saya dengan motherhood teaching. Sesi pertama, berbagi dukungan. Pada sesi ini saya memastikan semua peserta didik mendapatkan dukungan secara adil, sekaligus mengupayakan terbentuknya sikap saling memahami, memaklumi, dan bersabar. Peserta didik dengan hambatan perilaku saya kondisikan untuk mengerjakan tugas dengan menuntun kesadaran peraturan berperilaku dalam komunitas kelas. Sekaligus saya mencari peluang sesegera mungkin untuk melatih pengetahuan dan keterampilan akademik. Sementara saya memberikan tugas untuk peserta didik tanpa hambatan perilaku yang merupakan tugas individu yang harus mereka kerjakan secara mandiri. Tugas mereka merupakan tema yang akan mereka manfaatkan sebagai referensi dalam pembelajaran sesi berikutnya. Pada sesi ini juga saya menyempatkan waktu untuk memfasilitasi kegiatan bersama yang memungkinkan terbangunnya semangat dan motivasi. Saya memanfaatkan segala bentuk sumber belajar seperti mengundang mahasiswa tunanetra sebagai motivator. Dalam kegiatan bersama, saya mengupayakan tumbuhnya sikap saling menyayangi dan berbagi empati antar peserta didik. Sesi kedua, berbagi perhatian. Sesi kedua berlangsung setelah berakhirnya jam pelajaran kelas kecil atau peserta didik dengan gangguan perilaku. Pada sesi pendahuluan, saya melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan, membangun kesepakatan tema, kesepakatan kegiatan, dan sikap yang diharapkan. Pada tahap ini, saya memaksimalkan komunikasi aktif antar peserta didik. Inti pembelajaran meliputi membuat jembatan informasi dan tema, memperjelas tugas, mengakses media yang sama untuk tujuan yang berbeda, membangun arah pembelajaran yang melibatkan secara aktif semua peserta. Videonya bercerita tentang apa itu? Manfaat buah dan sayur apa saja ya? Menguatkan jantung, lancarkan saluran pencernaan. Iya, oke, berapa kan lanjutkan permainan kita ya? Burama punya ragam sayur mayur. Loh, banyak sekali ya. Oke, Burama tes dulu deh. Putri tahu ini apa, Putri? Paprika. Panji tahu ini apa, Panji? Panji tahu ini apa, Panji? Paprika, tahu ya? Davin kan? Ini paprika juga. Oke, Pada sesi kegiatan inti, tampak diferensiasi konten, proses, dan produk masing-masing peserta didik. Pada tahap ini, saya memberi kesempatan masing-masing peserta didik mengakses informasi seluas-luasnya melalui media sosial. Setiap peserta didik mendapat layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan gaya belajar masing-masing. Jalan lagi, pintar. Pegangannya dilepas. Pada saat tertentu dalam sesi ini, kegiatan bersama tetap saya andalkan untuk efisiensi dan efektivitas capaian tujuan pembelajaran. Meskipun peserta didik memiliki tugas dan tujuan yang berbeda, namun mereka berbagi perhatian satu sama lain. Mereka memanfaatkan jembatan informasi dan tema yang telah dibentuk sebelumnya.
Putri, Iya. mau tanya dong. Jagung itu hidup di mana sih? Berdasarkan informasi yang aku baca ya, jagung itu bisa hidup di mana aja. Tapi lebih cenderungnya jagung itu biasanya hidup di tempat yang kekurangan air gitu dah. Manfaat buah jagung. Jagung sangat kaya akan manfaat seperti kaya akan serat. Kita mau masak Kak Davinka ya? Oke, kita mau masak apa Kak Davinka? Cara memasak sayur bayam. Oke, yang kita sebelumnya Davinka adalah cara memasak sayur bayam. Kegiatan bersama secara alami menjadi sarana tercapainya tujuan pembelajaran masing-masing peserta didik, sehingga saya mampu menunjukkan keadilan dalam pelayanan sekaligus memberikan teladan, perlunya bekerja sama dan saling berbagi. Tunjukkan Panji. Ini Panji. Apa itu Panji? Apa itu Panji? Bayam. Oke. Satu buah oyong. Oyong, mana oyong? Ini betul nggak ada betul. Betul. Kasih tahu Panji. Oyong yang mana? Apa itu Panji? Oyong. Oyongnya perlu ditambah lagi tak? Iya, Panji suka sama oyong. Nih, yang kasih oyong satu lagi. Nah, Panji, kita akan petik-petik bayamnya buat Panji. Caranya seperti tadi waktu ini ya Panji ya. Waktu Panji menyopek kertas tadi. Nah, kita praktekkan di sayur ya. Nih, dua tangan, petik. Nah, gitu kasih. Iya, gitu ya. Lagi. Ambil lagi Panji. Yuk. Ya, pelan-pelan motongnya Putri. Ya, pelan-pelan motongnya. Ya. Iya, oke. Pelan-pelan Putri, pelan-pelan. Ayo. Ya, jangan terlalu tipis. Nah, agak gede. Ya, bentar, segitu. Ya, jangan lupa tangannya ke belakang dulu ya. Tangannya ke belakang dulu terus ditahan oyongnya. Pinter. Tangannya ke belakang dulu ditahan oyongnya. Ya, Davinka masih mengupas. Ya. Dirasakan panasnya ya. Panasnya di sini ya. Kita aduk. Ini apa yang panas ya? Sesi ketiga, berbagi rasa. Saya mengambil kesempatan pada sesi refleksi setelah pembelajaran untuk berbincang lebih dalam dengan mereka. Kegiatan refleksi tidak hanya mengungkap kendala pemahaman dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tapi memunculkan cerita seputar kehidupan sehari-hari mereka di rumah dan lingkungan sekitar. Pernyataan kesan dalam pembelajaran tidak berhenti pada komentar mereka tentang pembelajaran saya, tapi juga tentang harapan apabila kelak mereka dewasa. Pengungkapan perasaan kegembiraan dalam kegiatan harian bersama saya tidak hanya berhenti pada seberapa menyenangkan kegiatan hari ini, tapi bagaimana mereka berupaya untuk tetap bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kami dan segala peristiwa yang kami lalui bersama. Hasil yang dapat dirasakan dalam penerapan model pembelajaran ini adalah meningkatnya kemampuan komunikasi, sosialisasi, pengetahuan dan keterampilan akademik, serta membudayanya perilaku dan karakter pelajar Pancasila. Gimana belajar sama Bu Rahma? Menyenangkan. Bilang apa sama Bu Rahma? I love you, Bu Rahma. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya memanfaatkan energi positif dalam diri saya agar saya tetap bisa mengendalikan situasi kelas. Namun beberapa hal tidak dapat saya hadapi sendiri. Untuk materi OMKS saya terbatas pada masalah waktu. Untuk itu saya melibatkan orang tua untuk menindaklanjuti kembali materi OMKS di rumah dengan membuat buku Parenting Guide. Untuk melayani peserta didik dengan baik berkaitan dengan hambatan fisik, gerak, dan perilaku, saya menjalin komunikasi yang intensif dengan Ibu Dwi, terapis mereka, sehingga saya mampu mengadakan penyesuaian dalam pembelajaran dan melayani mereka secara baik dan benar. Di sisi lain, saya juga berbagi pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki berkaitan dengan pelayanan pendidikan, terutama untuk peserta didik tunanetra, baik strategi pembelajaran maupun adaptasi dan modifikasi bahan ajar dan media yang mendukungnya dengan teman sejawat. Saya meminta mereka untuk membagi ilmu mereka seperti matematika, bahasa Inggris, dan agama kepada peserta didik, meskipun bukan termasuk tugas pokok mereka secara resmi. Terima kasih, semoga bermanfaat.